Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai analisis Diamond Model untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ali Mustafa Magister Pendidikan dengan penyusun Muhammad Yudan Rosyidi dengan NIM 0602032136 dan Wahyu Catur Perdana dengan NIM 0602032151. Topik dalam pembahasan kali ini yakni yang pertama tentang sejarah Diamond Model, yang kedua tokoh dan konsep Diamond Model, yang ketiga langkah-langkah Diamond Model, yang keempat contoh Diamond Model, dan yang kelima yakni analisis Diamond Model. Sejarah Diamond Model. Porter pada tahun 1990 mengembangkan The Diamond Model untuk mengidentifikasi faktor-faktor keunggulan kompetitif negara dan sektor untuk menciptakan landasan teoritis dari interaksi topik daya saing negara. Sebagai hasil dari analisisnya, model tersebut menciptakan struktur yang menentukan aturan persaingan dalam suatu sektor yang menjadikannya penting untuk memiliki peran berdasarkan pendapat untuk mencapai daya saing jangka panjang. Porter mengasosiasikan penentu sektor yang menyatakan keunggulan kompetitif negara dengan nilai berlian. 4 penentu sektor yang menyatakan sudut berlian adalah yang pertama, kondisi faktor, yang kedua, kondisi permintaan, yang ketiga, strategi perusahaan, dan yang keempat, struktur dan persaingan dan keberadaan industri terkait dan pendukung. Juga faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing sebagai pendukung dari keempat faktor tersebut. Semua faktor mengandung semua aset dan keterampilan penting untuk keunggulan kompetitif industri, informasi yang menciptakan peluang, yang memberikan jawaban bagaimana aset dan keterampilan yang nyaman harus dikelola. Tujuan semua kelompok kepentingan, dan yang terpenting, kekuatan khusus perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi. Tokoh model. Secara spesifik, Porter memperkenalkan model Brilliant Porter. Perumusan daya bersaing dalam model Brilliant Porter diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individu, baik barang maupun jasa. Model Brilliant yang disusun oleh Porter sebenarnya merupakan sebuah kerangka terkait daya bersaing perusahaan domestik dalam kancah persaingan internasional yang kemudian memberi nilai terhadap suatu negara. Model Brilliant Porter menjelaskan tentang empati determinan pokok yang membentuk model Brilliant, yang saling menguatkan antara salah satu dengan yang lainnya. 4 penentu tersebut adalah yang pertama kondisi faktor, yang kedua kondisi permintaan, yang ketiga industri-industri yang berkaitan dengan pendukung, dan yang terakhir keempat yakni strategis, struktur, dan persaingan perusahaan. Konsep model Diamond Model dibagi menjadi 5. Yang pertama, economic logic, how will returns be obtained, atau logika ekonomi, bagaimana pengembalian akan diperoleh. Yang kedua, vehicles, how will we get there? Internal development, kendaraan, bagaimana kita akan sampai di sana, atau pengembangan internal. Yang ketiga yakni arenas, or where will we compete, atau arenas atau tempat kita bertanding. Yang keempat, staging and pacing, what will be our speed and sequence or moves, pementasan dari mondar-mandir, atau apa yang akan menjadi kecepatan dan urutan atau gerakan kita. Dan yang terakhir, differentiations, how will we win, bagaimana kita akan menang. Berdasarkan hasil pernyataan di atas mengenai konsep strategi, dapat disimpulkan bahwa konsep strategi dapat dibagi atas 2, yakni yang pertama, distinctive competence, atau tindakan yang dilakukan perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Distinctive competence ini meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Yang kedua, competitive advantage, yakni kegiatan spesifik yang dikembangkan perusahaan untuk melakukan yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Strategi yang digunakan untuk memperoleh keunggulan dalam bersaing adalah cost leadership, diferensial, dan fokus. Langkah-langkah Diamond Model dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor kondisi, mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur. Menurut Porter, kunci utama faktor produksi adalah diciptakan bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya atau faktor disadvantage seringkali membantu negara menjadi kompetitif.
Terlalu banyak sumber daya memiliki kemungkinan disia-siakan, ketika langka dapat mendorong inovasi. Yang kedua, kondisi permintaan. Mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior. Hal ini didorong oleh adanya permintaan barang dan jasa yang berkualitas, serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung. Mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan dukungan ini bersifat positif, yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan industrial clusters atau agglomeration yang memberi manfaat adanya potensial teknologi knowledge spillover, kedekatan dengan konsumer sehingga semakin meningkatkan market power. Yang keempat, yakni strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan sebagai intensitas persaingan pada industri tertentu. Faktor strategi dapat terdiri dari setidaknya dua aspek. Yang pertama, pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan, sementara individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan keperluan dan prestis. Dan dua variabel lain yang juga mempengaruhi adalah peluang, chance, dan pemerintah, government. Contoh Diamond Model. Agrowisata Blimbing Ngeringin Rejo, Bojonegoro yang berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Bojonegoro dalam sektor agrowisata yang menyebabkan perkembangan pesat di industri pariwisata, baik di tingkat nasional maupun regional. Destinasi pariwisata diharapkan dan dihadapkan pada persaingan yang cukup ketat. Persaingan dapat menyebabkan pengunjung memperoleh banyak pilihan. Oleh karena itu, supaya destinasi pariwisata dapat dipilih oleh mayoritas para pengunjung, maka destinasi harus dapat memenangkan persaingan tersebut. Maka dari itu, Porter melalui konsep Porter's Diamond menyatakan bahwa keunggulan kompetitif diciptakan dan dipertahankan melalui proses yang sangat lokal. Selain itu, Porter juga menjelaskan bahwa perbedaan dalam struktur, nilai, budaya, dan lembaga ekonomi suatu negara atau kawasan mempengaruhi daya saingnya bersama dengan gagasan tradisional tentang sumber daya dan harga faktor. Dalam objek agrowisata Kebun Blimbing Ngeringin Rejo, paparan ini merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari sifat biologis produksi tanaman, khususnya buah belimbing, yang tentunya berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya bencana, seperti cuaca buruk, wabah penyakit, dan investasi hama. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, di pasar pertanian dan pangan, baik dalam skala nasional maupun regional, apakah keunggulan kompetitif jangka panjang dari berbagai fungsi industri pertanian atau agrikultur tidak hanya bergantung pada kapasitas masing-masing industri untuk meningkatkan, berinovasi, dan tumbuh, akan tetapi juga fungsi dari kapasitasnya untuk merespons krisis. Analisis Diamond Model. Kerangka berlian nasional Porter dihasilkan dari studi tentang pola keunggulan komparatif di antara negara-negara industri. Hal ini bekerja untuk mengintegrasikan banyak karya Porter sebelumnya dalam teori 5 kekuatan kompetitifnya, kerangka rantai nilainya, serta teori keunggulan kompetitifnya ke dalam kerangka kerja terkonsolidasi yang meliputi dan melihat sumber keunggulan kompetitif yang bersumber dari konteks nasional. Ini dapat digunakan baik untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berfungsi di pasar nasional maupun menganalisis kemampuan pasar nasional yang bersaing di pasar internasional. Hal ini mengakui 4 pilar penelitian. Yang pertama, kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, struktur perusahaan, strategi, dan persaingan yang harus dilakukan seseorang dalam menganalisis kelangsungan hidup suatu negara yang bersaing di pasar internasional tertentu. Akan tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis komparatif dalam mengenali negara yang cocok untuk ekspansi perusahaan tertentu. Salah satu kasus penggunaan utama dari model berlian adalah yakni pivoting yang mengacu pada metode analisis untuk mendapatkan elemen data dan mengeksploitasinya bersamaan dengan sumber data
yang mengidentifikasi elemen relevan lainnya. Pada dasarnya, pivoting adalah tentang tugas analitik pengujian hipotesis. Setiap aspek instruksi menghasilkan hipotesisnya sendiri yang membutuhkan bukti untuk memelihara, melemahkan, atau mengubah sebuah hipotesis. Keberhasilan pivot bergantung pada pemahaman analis keamanan tentang hubungan antara elemen dan kemampuan mereka untuk mengeksploitasi elemen data dan sumbernya. Model Berlian menawarkan analisis ancaman, sebuah metode untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi ancaman. Hal ini dilakukan dengan menggambarkan peristiwa di mana musuh menyebarkan kemampuan atas infrastruktur terhadap korban. Kata-kata pada hari ini, sebuah tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan. Dikutip dari perkataan Antoine de Saint. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.